Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi inovasi penulisan pantun. Inovasi penulisan pantun. Sebagian pantun itu didasari dari pantun yang pernah saya tulis ya, di tahun 2013 di buku pelajaran Bahasa Indonesia Indahnya Bahasaku kelas 3 SD MI berdasarkan kurikulum KTSP. Baik, inovasi penulisan pantun. Jadi bukan inovasi berpantun secara lisan ya. Saya menulis di sini hanya terbatas kepada menulis. Menulis itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan berlisan, berkomunikasi secara lisan melalui pantun. Ya, seperti diketahui, dua lari pertama itu pembayang, Melayu cakap pembayang. Secara nasional dikenal dengan istilah sampiran. Secara nasional, tapi Melayu cakap selalu itu dengan istilah pembayang. Dua lari kedua isi. Nah, saya hendak menulis di sini inovasi rima akhir. Di selama ini rima untuk pantun dua seuntai, ya. Untayan pembayang dua lari, untayan isi dua lari ya, saya mengistilahkan dengan dua seuntai kalau begitu. Inovasi rima akhir selama ini selalu dengan abi-abi, sajaknya abi-abi. Jadi kalau bunyi A itu saja, persekutuan bunyi itu di A, nanti dia bersekutu di lari ketiga. Lari pertama itu rima akhirnya selalu bersekutu dengan lari 3 ya. Lari 2 pembayang itu bersekutu dengan lari 4 ya, isi. Itulah abi-abi yang selalu dikenal. Saya membuat inovasi ya, yang agak ya sedikit unik. Aba, jadi ya, aba itu rima lari 1, rima akhir lari 1 bersekutu dengan rima akhir lari terakhir ya. Jadi ini 1 ini bersekutu dengan 4, dengan lari keempat. Sedangkan rima akhir lari kedua bersekutu dengan lari ketiga. Itulah yang saya istilahkan dengan aba di sini ya. Atau kalau kita mengikuti kurva normal, 1 itu yang tepi ini memang mestinya bersekutu dengan tepi kanan. Jadi ujung kanan bersekutu dengan ujung kiri. Sedangkan ujung di tengah-tengah ini dia bersekutu sesamanya ya. 1, 2 ini lebih dekat ke kiri, sedangkan 3 ini lebih dekat ke kanan. Tetapi dia tidak bersekutu di kiri yang 2 ini ya. Begitu juga 3 tidak bersekutu di kanan, tapi dia bersekutu sesamanya ini, sesama lari yang di tengah ya, lari 2 dan lari 3 ya. Jadi bersekutu lari pembayang langsung dengan isi yang pertama. Baik, teknik saduran ya, saya menggunakan teknik saduran. Maksudnya teknik saduran ini adalah dibuat dulu pantun atau dihadirkan dulu pantun yang sudah given ya, pantun yang sudah ada. Kalau tidak mampu kita menghadirkan pantun baru, komunikasi baru secara tertulis, kita ambil sajalah pantun lama. Maksud saya pantun yang sudah ada. Ini umpamanya saya buat pantun ini
Ini bukan pantun lama, ni pantun memang dibuat sendiri. Apa tanda lada pedas? Mata berair jika tertelan. Apa tanda siswa cerdas? Siswa rajin menghafal Quran. Ini pantun ni sudah saya muat dalam buku pelajaran SD seperti saya katakan tadi. Inilah AB-AB ya. A bersekutu dengan maksud saya larik 1 bersekutu dengan larik 3, larik 2 bersekutu dengan larik 4 untuk rima akhir ya. Kita tidak bahas tentang rima tengah atau rima awal ini nak ya. Ini berima semua ni sebenarnya ya. Apa tanda ya, seperti apa, A itu 6 rimanya ya. Ini ya, P itu 2 rimanya. Nah, sekarang dibuat inovasi sehingga menjadi rima itu maaf ya, sampiran persajakannya itu menjadi aba ya, aba ya, 1 4 2 3 ya. Ini dia salin kembali nih, larik 1 dan larik 2 sama. Apa tanda lada pedas? Ini juga apa tanda lada pedas. Mata berair jika tertelan, mata berair jika tertelan ya. Baru di sini ya, dia berima dengan rima terakhir kalau di sini. Jadi ini polanya induktif ya, pendekatannya induktif ya. Sekali lagi, ini induktif ya. Pola berpikir, cara berpikir induktif, cara berpikir induktif ya. Kalau rima AB itu deduktif. Nah, ini induktif. Jadi apa tanda lada pedas? Mata berair jika tertelan. Siswa rajin menghafal Quran ya. Jadi dia berima ini sesamanya 2 dan 3 ini rima akhir ya. Apa tanda siswa rajin menghafal Quran? Itu tanda siswa cerdas. Jadi di sini diganti dengan itu supaya dia kohesif ya. Itu tanda itulah tanda siswa cerdas ya. Nah, tapi kalau di sini tadi nak diubah juga tak apa-apa, karena ini komunikasi lisan ya. Komunikasi lisan tak seharusnya bicara itu begitu terus ya. Bukan apa tanda, tapi dibuat pernyataan. Kalau apa tanda itu pertanyaan, dibuat begini boleh ya. Apa tanda lada pedas? Mata berair jika tertelan. Jawab itu ya. Ini tanda siswa cerdas ya. Ini tanda siswa cerdas. Siswa rajin menghafal Quran. Jadi pantun saya ini berbasis agama ya, berbasis Islam ya. Nah, jika dibawa secara deduktif sebagai inovasi dari persajakan dada ini, maka saya ubah sedikit susunannya ya. Apa tanda lada pedas? Mata berair jika tertelan. Siswa rajin menghafal Quran ya. Ini dia. Itu tanda siswa cerdas. Jadi jangan dipakai dengan ini ya, tak terlalu objektif dia dari segi kebahasaan ya. Karena pantun bukan fiksi ya, bukan karya ya, seperti karya imajinatif lainnya begitu ya. Bukan khayalan ya, seperti adalah kebenaran. Dia tesis ya, mengandung tesis kebenaran. Berikut, menakik nibung kayu gelugur, terkena duri si kayu bulat. Tersebab diri tidak solat, terpekik teraung dalam kubur. Ya, ini lagi-lagi teknik saduran terhadap pantun ini. Pantun ini memang saya buat khusus ya untuk mengkanter ya pantun yang sangat-sangat sudah begitu given di masyarakat ya, yang dibuat oleh orang tua kita terdahulu ya. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang, menangis mayat dalam kubur, keringat diri tak sembahyang ya. Saya sangat tak setuju dengan isi pantun itu ya. Maka saya buat pantun tandingan. Menakik nibung kayu gelugur, terkena duri si kayu bulat.
tersebab diri tidak solat, terpekik tarung dalam kubur. Ya, ini. Tapi sekali lagi, ini adalah ABBA, ya. Jadi ini ditukar menjadi sini dia. Ini terpekik teraung dalam kubur. Ini pantun aslinya, pantun abi ya. Dan baru di sini tersebab diri tidak solat. Ya. Itu yaitu pantun abi ya. Menakik nibung kayu gelugur, terkena duri kayu bulat, terpekik teraung dalam kubur, tersebab diri tidak solat. Maka inovasinya dari segi rima tadi menjadi tetap saja ini warna apa ini ya, warna blue ya. Menakik nibung kayu bulat, kayu gelugur, menakik nibung kayu gelugur, terkena duri si kayu bulat, tersebab diri tidak solat. Ini dia ya, rimanya yang tempelnya 2 dan 3 itu dia bersekutu ya, bersekutu ya, berima ya, terpekik teraung dalam kubur. Oke, sekarang pantun lain ya, pantun lain. Silau mengasah mata panah, jika silau jangan dipandang, walau sudah di alam barzah, budi baik selalu dikenang. Ya, banyak sekali pantun yang mirip berisi sampiran ini ya. Maksud saya berisi isi ini. Ya, inovasinya tetap saja yang merah ini ya. Silau mengasah mata panah, jika silau jangan dipandang, ya. Budi baik selalu dikenang, budi baik selalu dikenang, walau sudah di alam barzah. Jadi induktif. Ya, saya pikir tidak susah ya, tidak susah kalau sudah ada pantun pertamanya. Ya, tinggal menyadur. Ini saya sebut dengan teknik saduran. Ya, dasarnya dari pantun yang sudah ada. Karena ini tadi menulis ya, saya batasi pada penulisan. Nah, saya buat lagi pantun lain, juga tersedia nih di buku Bahasa Indonesia untuk pelajaran SD. Jika minum jangan berdiri, masukkan air di dalam cangkir. Jika diri sedang sendiri, ya, bentengi diri dengan berzikir. Inovasinya bagaimana? Kalau Abah tadi atau 1, 2, 3, 4 itu, ya ini dia sampiran 1, sampiran sudah dibuat, tinggal meletakkan isinya. Induktif ya, kalau yang ini deduktif ya. Nah, coba Anda berlatih. Kalau yang menyimak pantun video ini adalah katakanlah siswa SD kelas tinggi atau siswa SMP ya, atau calon guru atau guru bahasa Indonesia itu sendiri yang mengajarkan sastra, yang mengajarkan pantun. Nah, apa isi di sini silakan dibuat itu ya, untuk latihan ya. Berikut hingar-bingar kapal berlabuh, baik berlabuh menjelang pagi. Kalau terdengar azan subuh, taruh selimut, segeralah bersuci. Ya, gimana induktifnya? Ini sudah menunggu, hingar-bingar kapal berlabuh, baik berlabuh menjelang pagi. Nah, ini deduktif kan? Ubah menjadi induktif. Hajat hati memeluk gunung, apatah daya tangan tak sampai. Daripada duduk termenung, dirikan solat, jangan lalai. Hajat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai ya, ini bagian pepatah Melayu. Daripada duduk termenung, dirikan solat, jangan lalai. Bagaimana induktifnya?
silakan dibuat di sini ya, untuk latihan. Baik, ya saya pikir ini tidak terlalu susah ya, tapi kalau menulis ini tidak dilatih ya, kompetensi ini sulit juga dicapai ya. Latih itu adalah menulis itu sendiri ya, menulis itu sendiri. Ini saya suka memberi catatan kaki, catatan lain dari kompetensi ini ya. Ini sebenarnya di luar kompetensi ini. Seperti saya tadi adalah inovasi penulisan pantun, tapi saya sukalah juga memberi beberapa catatan di sini terkait dengan pantun. Awas ya, awas saya bilangnya, awas, jangan buat sampiran atau isi pantun seperti yang saya contohkan ini. Jangan ya. Saya terpaksa menunjuk contoh yang buruk untuk dihindari ya, bukan untuk diikuti. Oh, ini salah ya. Awas, hindari tidak objektif, hindari bohong, baik di sampiran apalagi diisi ya. Hindari membuka aib orang ya. Hindari ya. Walaupun dia objektif ya, dia sudah memenuhi syarat objektif, benar, dia sahih ya, tapi itu aib orang yang dibuka gitu. Ya Allah ya Rabbi ya, kalau kita ini dibuka Allah aib kita 1 menit 1 atau 1 jam 1, ya Allah, jangankan 1 jam 1, 1 hari 1, ya Allah membuka aib kita ya Allah. Baginda berumur 50 tahun ya, atau 20 tahun, 1 hari 1, 365 kali 20 terbuka aib itu ya, yang sangat tersembunyi sekali, yang sudah rapat kita sembunyikan, Allah buka itu ya. Dahsyat nak ya, jasad ya. Maka jangan sekali-kali tidak objektif, jangan bohong, jangan dusta di sini. Di sini walaupun dia tidak dusta, walaupun tidak bohong, tapi itu membuka aib orang, hindari juga ya. Contoh ya, misalnya ini di sampiran ya, contoh, manis sungguh rasa asam. Asam mana yang manis tuh ya? Jadi jangan enak-enak saja membuat seperti itu. Ini sering terjadi gara-gara nak mencari rima ya. Gara-gara nak mencari rima dibuatlah, tak memikirkan hakikat berbahasa. Itu kan ekspresi ya. Pantun ini kan sebenarnya ekspresi lisan ya. Bukan sengaja berpantun, tidak, dalam konteks berkomunikasi untuk memperindah komunikasi itu, mengikuti sunnah ya. Selain isi yang dicapai, tapi bunyi-bunyi bahasa itu berima dia ya. Berima, bersekutu bunyi itu ya. Sebagaimana Allah dan Rasul kita juga berkomunikasi juga, menyampaikan komunikasi juga. Quran itu penuh dengan rima ya, selain isi yang memang untuk manusia padat. Jadi jangan begini, manis sungguh asam rasa asam, tak ada ya. Tambah lagi pula Siak bermuara di pantai barat. Manalah ada ya Sungai Siak itu bermuara di pantai timur ya. Gara-gara nak mencari rima at atau t itu ini, maka dibuatlah seperti ini. Jangan, ini salah seperti itu. Yang berikut ini dia ya, yang berikut nih, Gunung Bintan bercabang 3. Manalah Gunung Bintan bercabang? Tanjung Pinang di Pulau Batam. Enggak, Tanjung Pinang itu di Pulau Bintan ya. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau itu yang ibu kotanya Kepulauan Riau itu dia berada di Pulau Bintan ya, bukan di Batam. Salah lagi nih ya, begitu ya. Ini tak boleh gitu. Nah, ini yang tidak memenuhi syarat objektif ya. Sekarang yang tidak memenuhi syarat ini tadi ya, tak boleh buka aib orang, tak boleh macam itu ya. Tak boleh ya. Menteri Sosial tertangkap korupsi, banyak korupsi dana bansos, jangan ya, janganlah ya. Saya sekedar beri contoh, jangan sekali ini dibuat.
buat. Ya, tapi memang saat berkata ini juga akhirnya juga mengatakan susah juga ya. Itulah lemahnya bahasa ya. Apa yang tak saya katakan sebagai ganti untuk tidak membuka aib orang tanpa membuat contoh aib orang. Allah, ya Allah ya Rabbi, tak bisa aku ya Allah ya. Itulah terbatasnya kita ya. Hendak mencari, hendak menerangkan, jangan membuka aib orang. Saya terpaksa memberi contoh ada aib itu ya. Ini lagi ya. Ramai dosen tidak inovatif. Di sini pun memang ada fakta ya, ramai dosen tidak inovatif. Jika menulis suka plagiat, ada ya dosen yang menulis suka plagiat. Jangan ya, jangan ini dipublikasikan gitu ya. Tapi lagi-lagi saya secara langsung atau tak langsung sudah mempublikasikan ini ya. Ya Allah ya Rabbi, tak tahu, minta maaf lah saya ini untuk menjelaskan tidak boleh. Berikut ini tentang benda sajalah, ini tentang manusia, ini dahsyat, ini tentang manusia ya. Ya, ini tentang apalah, tentang gunung. Sungguh tinggi Gunung Singgalang. Ya, tidak setinggi Gunung Daik. Ini saya salah contoh ya. Ini contoh yang tidak objektif ya, bukan aib. Ya, aib itu memang terkait dengan manusia ya. Aib terkait dengan manusia secara sosial. Ya, jadi ini contoh untuk yang tidak objektif. Jangan buat pantun macam ini. Sungguh tinggi Gunung Singgalang. Memang betul lah Singgalang itu tinggi ya. Kalau tak salah saya 2.977 kalau saya buka data di online ya. 2.977 meter tingginya itu. Kalau tak salah gunung tertinggi ketiga di Sumatera Barat ya, setelah Kerinci dan apa ya, Kerinci dan Merapi salah saya. Tidak setinggi Gunung Daik. Dahsyat ini. Jadi Gunung Singgalang itu sungguh tinggi yang 2.900-an meter itu di atas permukaan laut. Tapi saya katakan tidak setinggi Gunung Daik. Bermakna Gunung Daik itu lebih tinggi. Begitu. Faktanya Gunung Daik itu menurut catatan terakhir, di ukuran terakhir selama ini dikenali Gunung Daik itu tingginya 1.000 meter di atas permukaan laut. Tapi data terakhir ya, dengan alat yang canggih pengukurannya itu 1.100 meter. Jadi salah ini, pernyataan ini salah. Ya, pertama memang betul sungguh tinggi Gunung Singgalang, tapi tidak setinggi Gunung Daik. Bermakna Gunung Daik itu harus lebih tinggi Gunung Singgalang. Ternyatanya salah. Tidak boleh macam itu. Banyak sekali yang macam itu ya, berpantun yang salah. Ya, dari Jakarta hendak ke Semarang, singgah sebentar di Danau Toba misalnya. Aduh, tak benar macam itu. Baiklah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dalam konteks mengasah pemikiran kita untuk terampil berbahasa melalui pantun, walaupun dari sisi menulis ya, dari kebiasaan orang menulis pantun yang tersusun secara deduktif, abi-abi ya, polanya tuh abi-abi. Saya sekarang menawarkan polanya ABBA ya, jadi berpikir induktif ya, dari umum, dari khusus ke umum ya, dari khusus ke umum. Jadi itu tanda siswa cerdas itu umum gagasannya dibandingkan siswa rajin menghafal Quran ya. Jadi kalau kita lihat gagasan di sini, gagasan yang lari ke 4 itu umum ya, sedangkan gagasan lari ke 3 itu khusus. Itulah yang saya istilahkan dengan berpikir induktif. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tidak salah juga lah ya. Lagi-lagi saya ulang, kalau anda suka men-sharekan video ini ke orang-orang yang diyakini memiliki kepentingan untuk ini ya, terutama guru-guru SD
atau guru bahasa Indonesia di SMP SMA atau para siswa itu sendiri, ya, sehingga bermanfaatlah dia. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.